Ini mari kapan? Aku delok meneh baru resmi. Kita pesenan ini. Pokoknya ada kateles kabel. Yang untuk pelajar cukup 5.000 di sini. Yang umum nanti 20.000 atau 25.000 saya belum tahu. Assalamualaikum dan selamat pagi teman jalan. Pada video kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti acara sidak yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya, yaitu Cak Eri Cahyadi. Sidak ini dilakukan di kawasan Surabaya Selatan, tepatnya di daerah Jambangan, yaitu di kolam renang yang dulu sudah pernah diresmikan oleh wali kota sebelumnya, yaitu Ibu Tri Risma hari ini. Nah, saat ini kolam renang Jambangan ini sudah direnovasi atau direvitalisasi sehingga menjadi lebih layak dan lebih cantik lagi untuk bisa digunakan. Dulu kolam renang ini sudah pernah digunakan, namun karena ada masalah COVID sehingga dihentikan operasionalnya, kemudian direnovasi, dan saat ini kelihatannya sudah akan diresmikan kembali. Nah, ini lagi meninjau kebersihan di kamar mandinya teman jalan. Iki lho sapa iki, Pak? Tempatnya ini Air minggu. dalam nggak? Perlu polstek ini. Air minggu. Dalam itu. Itu loh Mas. Kalau Mas Eri goreng ini Iya. apa ya? Cari dong obatnya apa? Obatnya keramu apa? Enggak harus. Polsek apa yang lebih bagus ini? Iya. Kalau sinang ikan biasa di WC kuning di apa itu? Ini yang dibawa kalian kita poles. Oh iya, ini Mas. Dari yang ini Mas itu. Warnanya keren banget ya, tropical gitu, warna-warna tropical ya. Ada burung itu, burung flamingo, terus warna kuning, hijau, cerah banget. Ini Pak Wali Kota lagi ini ya, melakukan inspeksi bagian-bagian mana saja yang harus diperbaiki ya sebelum akan diresmikan pada tanggal 20 September mendatang, kalau sesuai dengan jadwalnya ya. Pokoknya sekitaran tanggal 20-an lah. Kolam renang Jambangan ini ada 2 kolam renang teman jalan. Yang bawah itu adalah kolam renang untuk anak-anak yang tidak tinggi ya, tidak dalam kok, tidak tinggi. Sedangkan yang kedua itu kolam renang untuk dewasa yang berada di lantai atasnya. Kolam renang dewasa ini ketinggian maksimalnya itu atau kedalaman maksimalnya itu sekitar 1,5 meter saja ya. Jadi cukuplah orang seperti saya yang tingginya 160-an ini tidak sampai tenggelam. Tapi itu sama. Ya wes kok tinggal karek ngene lho. Kok jadi siraman kayak gini-gini setiap pagi itu butuh bersih. Pokoknya pagi sebelum dibuka itu butuh bersih karo debu terus apa. Orang gitu. Iya. Pakai pagi sebelum itu butuh bersih. Butuh bersih lah pagi. Terus taman-taman itu dia. Kemudian Josep gimana? Mas Iwan, mari mlebu glek. Wis gak oleh dhek nggih sandal sampai nang area iki. Berarti dikasih locker ya, Pak? Iya. Loh, Loker ada di kamar. loker nanti. Kamar mandi. Loh, dia harus Kita kasih karpet. kasih aja. Hingga dia mau masuk kan ditaruh di tasnya kan. Iya. Tasnya ditaruh tasnya, dia masuk. Tapi dia udah nyopot sendal di sini. Gak oleh. Iki lek selama sepatu diinjak terus. Kotor terus. Jadi kok itu di anu no, apa jenenge besen nono langsung potingin kuabe.
mulai ondo saya muter kabeh sampai ini yang warna diplok kontennya gelap ini bagian ono kabeh jadi arek mari mlebu kono terus langsung tepuk sandal alas kaki langsung dicopot ya alas kaki langsung dicopot terus baru naik jadi ini area bersih area kaki gitu bukan area sandal soalnya kan mari kena debu mincak kotor maneh terus itu bersenono pirang dino aku pirang dino sudah bisa semekno tapi ya mau ngomong aku ngoting rong dino iki tandurannya rong dino rong dino menang aku delok baru dari semekno aku disekat dulu apa di anu masih mana gini menyekat gini loh nah tanaman gini loh tanaman ini tapi aja tanaman sudah mencolot ya Pak pakai pajak nah aku pager Pak ngene Pak iki cara cilik-cilik 5.000-an iki SMP dapat itu biasa gitu ya sebenarnya gitu karena pager ini lho ya pager sampai rono ini biarkan yang dia diinjak kan dia diinjak itu masuk gini nuju sini kan nah ketika nuju dari kan ini masuk ini sih mas sorry babur ini kan dret nah bagus jano kok metu nih dia coba sandal ya ya metu nih coba sandal lo masih dia Bisa pakai alas kaki. iya nah gini copot alas kaki jadi dia keluar dari sini itu sudah copot alas kaki ya jadi kamu pagerin aku saya nekok didik ini Dalam sudah iya Bagus ya. Kalau awal-awal baru dibangun ini kelihatan masih bagus ya, catnya baru. Tapi semoga memang kedepannya juga tetap terjaga kerapiannya dan kebagusannya seperti pada saat akan diresmikan seperti saat ini ya teman-teman. Dan memang kolam renang ini juga memiliki program yang cukup bagus, yaitu untuk pengentasan bayi-bayi atau balita yang menderita atau mengalami gejala stunting ya teman jalan ya. Jadi kalau stunting itu kan tinggi badannya kurang. Jadi ada program khususnya yaitu pagi hari mereka akan mendapatkan pelajaran berenang di sini. Tidak boleh kalau renang ada pasir gitu tidak boleh. Dijemur dong. Enggak Bu. Enggak ini. Tidak boleh ada pasir turun ini. Oh iya. Ini enggak ini. Ini kok enggak. Terus itu enggak tahu anu ya. Pokoknya batas pasir itu enggak boleh. Enggak boleh menang ini morot kotor mana. Nah kalau belakangnya itu seperti ini ya, kolam renang pada umumnya untuk anak-anak yaitu ada ember yang cebur. Iya. Penting juga sampai aku ini. Iya, masih kayak jerami aja tapi yang gitu. Kasih apa payung ya. Kayaknya gitu loh. Kayak gitu kan nggak boleh ada pasir yang di kolam renang mana pun udah ada. Di mana pasir mana kan dia campur dia. Kasih kerep gitu kan juga melorot. Kasih kerep terus ya aku. Lek suwe ngenteni suwe ngene so karena seluruh tar buta. Ayo le. sudah mulai penuh dari tadi. Udah miring. Berarti dijaga ya. Mulai miring. Nah, ini mulai. Aku nggak ada berapa apa nggak ada berapa? Sini aja. Anu. Kita bekerja dia. Ya apa? Tapi keadaan awal udah belum. Kita pemenan ini. Pokoknya ada kateles kabel. Api. Nah kalau ini area belakang teman jalan, jadi nantinya di area ini akan banyak wahana-wahana permainan yang bisa dinaiki oleh anak-anak maupun orang dewasa ya. Sedangkan kalau yang ini adalah bagian belakang juga berupa bosem yang nantinya akan ada wahana air di sini.
Jadi kolam renang ini tidak hanya kolam renang aja, tapi juga ada wahana permainan dan wahana airnya, teman-teman. Kalau wahana permainan itu ya seperti apa ya, istana balon, terus komedi putar, seperti itulah. Tapi kalau di sini Bosem seperti perahu bebek atau apapun di situ, pokoknya wahana air ya. Jadi nantinya di sini semua akan lengkap menjadi satu atau one stop entertainment untuk keluarga ya. Dan untuk tiketnya itu kata Pak Wali Kota itu 5.000 untuk anak-anak dan untuk dewasa sekitar 20 atau 25.000. Oke, setelah video ini, setelah ini kita akan dengarkan paparan dari pihak penanggung jawab kolam renang Jambangan ini dan juga paparan dari Wali Kota Surabaya, teman-teman. Ya, hasil evaluasinya memang kita butuh banyak finishing ya di sini. Tinggal finishing aja sebenarnya, termasuk landscaping sama finishing lantai dan semacamnya. Diupayakan sih nanti 3 hari lagi Pak Wali kesini lagi udah kelihatan perubahannya. Ada wahana-wahana masuk dan semacamnya. Ada ini nggak Pak, penambahan apa atau apa gitu ya? Penambahan ada tambahan loker, sirkulasi dan semacamnya. Itu yang mau dijadikan atensi Bapak tadi. Pak, untuk ini Pak, untuk yang kaitannya sama suara lingkungan sekitarnya itu gimana? Nah, ini yang masih kita trial ya. Kemarin kita sudah komunikasi sama tetangga sebelah. Itu karena di sebelah ini ada kandang kuda ya, dan kudanya juga butuh waktu istirahat. Ini yang kita masih exercise dulu. Jadi masalah intensitas suara yang nanti akan ditimbulkan dari wahana-wahana baru di sini. Untuk busum Pak, ada kemungkinan dipakai nggak Pak? Busum rencana mau dipakai, tapi mau diatur debit airnya dulu karena saat ini kan musim kering ya, masih kemarau, jadi debitnya dangkal banget. Ini yang diminta dari PU agar debitnya dipertahankan tidak terlalu surut, biar ada wisata air di belakang. Pak Wali bilang kalau memang 100%, kalau wahana airnya Wahana air ini segera akan datang, ini tinggal pembersihan kalau bisa dilihat ya. Jadi mungkin ini sudah selesai sebenarnya, tinggal penyempurnaan penanaman tanaman sama mendatangkan wahana aja udah. ada berapa wahana? Rencana ada 8 wahana ya. Apa aja mungkin Pak? Ada karusel, bukan roller coaster, karusel, terus istana balon, terus ada trampolin, terus rainbow slide. Kalau Flying Fox sekarang lagi pengerjaan konstruksinya aja. Tapi nanti pada waktu opening, selanjutnya grand opening mungkin baru selesai. Kita butuh waktu 3 minggu. Tanggal 20 atau tanggal 20 Pak ini akan siap? Sebelum tanggal 20 siap operasional, tapi ada beberapa wahana yang nantinya akan menyusul. Untuk jam masih menyesuaikan ya Pak? Nanti bisa. Termasuk skema investasi gimana Pak? Nanti Skema investasi, nah ini kebetulan investornya ini masih wait and see, jadi menunggu nanti setelah ini opening. Karena kemarin pada waktu mereka datang kita sosialisasi ke sebelah ada warning jangan terlalu rame karena mengganggu kuda itu. Jadi kita masih mengukur seberapa sih wahana yang sebaiknya masuk di sini. Berarti ini masih dikelola sama Pemkot Surabaya ya? Bekerja sama ya. Bekerja sama beberapa investor. Jadi istilahnya crowdfunding lah kalau di. Tapi yang mengelola? Di bawah Pemkot. Jadi nanti beberapa investor itu sewa ke Pemkot. untuk skema berapa persennya masih belum ya Pak? Berapa persen apa itu? Karena kayak bagian keuntungannya. Oh, bagian keuntungan nanti model sewa. Sewa lahan gitu. Bulan atau Per tahun. Per tahun. Nanti begitu mereka, jadi metodenya mereka operasional dulu. Dari operasional mereka nanti kita hitung pemasukan pengeluaran, jadi itu yang akan menentukan nilai appraisal yang dikenakan kepada mereka. Jadi metode. Makasih. Terima kasih Pak Imam. Wali, izin terkait peninjauan hari ini seperti apa? Ini insya Allah peninjauan finishing, peninjauan yang untuk persiapan untuk peresmian. Jadi nanti insya Allah ini peresmiannya sekitar tanggal 20-an ya, sekitar tanggal 20-an. Tapi saya ngecek terakhir, ini ada sentuhan-sentuhan sedikit untuk kolam renang, karena di belakang kolam renang ini masih ada tempat permainan. Jadi kita menunggu permainan datang nanti. Jadi nanti insya Allah tanggal 20 kita sudah resmikan dan kita launching kolam renang Jambangan ini. Persiapannya sejauh ini seperti apa? Ini sudah siap semuanya, cuman terkait dengan arah nanti yang masuk, lepas sepatunya di mana, lepas alas kaki ya. Karena kalau ini tidak ada batas alas kaki, ini kan untuk anak sekolah ya. Pasti dia alas kakinya nggak kontrol di mana.
maka tidak akan bisa kebersihannya. Yang kedua, kita sudah untuk siapkan tarif kepada teman-teman dispora untuk kita tugaskan. Yang untuk pelajar cukup 5.000 di sini. Yang umum nanti 20.000 atau 25.000 saya belum tahu, dibahas sama teman-teman. Yang ketiga, kolam renang yang di belakang ini itu untuk anak stunting ada jam khususnya. Jadi pagi sampai jam sekian, mungkin jam 10, jam 11 itu khusus untuk anak stunting. Jam 11 baru untuk umum, yang untuk kolam renang kecil. Jadi harapan saya stunting di Surabaya salah satu yang terbaik adalah bagaimana dia bergerak. Salah satunya adalah terapi di kolam renang ini, sehingga ada manfaatnya kolam renang yang kita siapkan nanti. Stunting untuk anak daerah Surabaya Selatan atau gimana Pak? Semuanya, kan ada stunting itu ada di sini, kolam renangnya ada di PKK, ya bergantian. Ini kalau di PKK sudah ada, itu Surabaya, tapi tergantung pendaftarannya. Yang di selatan sini juga begitu, tergantung pendaftarannya. Jadi tidak lagi melihat batasan wilayah ya, kalau untuk anak stunting, karena kita sudah siap, yang kita siap adalah 2 ini, yang kolam renang pemerintah. Tapi ada kolam renang lainnya yang kita sudah biasanya kerjasama untuk stunting-stunting yang ada di kota Surabaya. Ada banyak tempat juga. Jadi hari ini sudah berapa persen Pak untuk persiapan tanggal 12? Kalau penggunaannya kolam renangnya 100% sudah fix. Tapi ini adalah sentuhan-sentuhan finishing, bukan finishing ya, kebersihan-kebersihan aja. Karena saya tidak pengen ketika di launching masih ada sing kurang bersih kayak kamar mandi mau. Oh, yang ini bersih tenan. Sing jero kurang bersih. Kan karena kebersihannya teman-teman sama kebersihan saya berbeda nih. Jadi kudu kebersihan itu kudu aku sing ngomong, ini bersih baru. Kayak yang dalam ini udah saya bilang udah bersih, setelah itu kunci. Nanti yang di belakang kebersihannya harus seperti yang ada di depan. Dengan begitu nanti saya tuh pengen gitu lah. Punya pemerintah, tapi kebersihannya, kenyamanannya itu seperti dikelola oleh swasta gitu. Karena inilah apa yang bisa diberikan pemerintah untuk dirasakan oleh masyarakat. Itu aja. Pak, untuk upaya meramaikan dan konsep detail terkait wisata rakyat Jambangan gimana Pak? Mengingatkan kerjasama dengan investor juga ya Pak? Ini belum ada, ini kalau yang terkait dengan kolam renangnya kita yang mengelola ya. Terus ada investor yang ada tempat permainan di belakang. Juga nanti metu banyu nih maksudnya. Iku mau jenis shooting kenapa aja ngerti delok. Ngeten ono Mas. Nah itu yang permainan. Terus perahu untuk yang air di waduk itu yang kita kerjasama dengan ya investor. Jadi harapan saya apa? Di tempat ini bukan hanya kolam renang, tapi ada tempat wisata permainan anak-anak. Sehingga kita ramaikan itu. Ini sudah banyak yang tanya Pak kapan dibuka, nggak dibuka-buka. Si ngenteni dolenane durung dipasang gitu. Karena saya berharap itu di tempat-tempat spot di semua wilayah itu juga ada beberapa tempat ya. Karena di wilayah barat sudah ada tempat yang tapi berbeda. Itu kampung desa juga akan kita resmikan, sudah rame itu. Nah, karu-karuan rame ini. Tapi gurung tak launching. Kampung desa baru di Jeruk sana. Ini kita akan buat seperti itu. Dan nanti kita juga mengajak yang khusus di Jambangan ini untuk tenan-tenan ya, beberapa tenan yang memang bisa masuk, yang lainnya kita UMKM. Pak, mungkin ada acara khusus untuk nanti peresmian Pak? Peresmian apa? Peresmian. Oh, peresmiannya kita siapkan. Ono acara khusus renang bareng nang ini. Jadi saya nyoba aku dhisik maksudnya. Saya nyoba aku dhisik ambil arek aman apa gak. Nanti kita rasakan nikmatnya berenang nang kene pagi hari, nanti sore. Nanti insya Allah saya juga mungkin 2 hari lagi malam akan ke sini. Karena saya akan lihat penerangan lampu di sini. Karena nanti di sini kan bukan hanya ini ya, kolam renangnya mungkin akan tutup sampai jam 6 sore begitu, tapi yang belakangan tetap akan buka. Jadi Sabtu Minggu akan kita buka. Sabtu malam dan Minggu malam. Belakang itu tempat apa? Belakang itu tempat permainan. Ada permainan, nanti kita lihat ke belakang. Ada tempat perahu yang untuk waduk, ada tempat kalau pagi ada jogging track, kita buka semuanya. Pak, untuk kolam renang yang atasnya kan dulu kan katanya sempat ini ya, standarisasi internasional, apa jadi standarisasi internasional gimana Pak? Standarisasi internasional kan tak pindah nang di XTR Surabaya Expo. Internasional gak cukup nang nang dokur ini Pak. Maksudnya internasional nang dokur ini mungkin internasional itu pasti akan dibawa dengan panjang dan lebar yang ini, karena kolam renang ini tidak standar internasional ya. Tidak bisa menjadi standar internasional karena kita membutuhkan lagi panjangnya dan dia di atas. Satu, yang kedua cuman 1. Kalau internasional itu
ada kedalaman-kedalamannya. Ini kedalamannya standar, jadi tidak terlalu dalam yang memang kita gunakan untuk pajak. Untuk persiapan kereta.